Hai, selamat pagi anak-anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran kelima. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, mari mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain benda padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas ya. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara, bukan? Nah, udara itu termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat ya. Udara hanya bisa dirasakan manfaatnya. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, marilah lakukan percobaan berikut ya. Percobaan pertama, lakukan secara berkelompok. Kalian bisa lakukan di rumah ya. Alat dan bahannya adalah kantong plastik bening dan balon. Langkah-langkah percobaan, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Lalu ikatlah mulut balon dengan karet. Selanjutnya, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Lalu ikat mulut plastik dengan karet ya. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Ya, benar. Udara yang kita masukkan ke dalam balon dan plastik itu menempati ruang ya, yaitu menempati bagian dalam balon dan juga menempati bagian dalam plastik. Nah, udara tersebut bentuknya mengikuti dengan wadahnya. Anak-anak, selanjutnya coba lengkapi tabel berikut ini ya. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, tabel berikut ini kalian bisa salinkan di buku tulis latihan kalian. Kalian tulis dengan rapi ya. Di sini kalian bisa tuliskan nama benda yang kalian amati. Bentuknya apakah berubah sesuai wadah? Apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Apakah dapat digenggam dan apakah tidak dapat digenggam? Kalian beri tanda checklist ya, sesuai dengan sifatnya masing-masing. Contohnya, nama benda itu adalah udara yang kita hirup. Nah, bentuk bendanya bagaimana? Bentuk bendanya itu adalah sesuai dengan wadahnya. Jadi, kalian boleh beri tanda checklist di sini. Nah, untuk kolom selanjutnya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Apakah udara bentuknya tetap? Nah, jika tidak, kalian beri tanda silang ya. Lalu, apakah dapat digenggam? Nah, jika tidak, maka kalian juga beri tanda silang. Berikutnya, di kolom yang terakhir, tidak dapat digenggam. Nah, udara tidak dapat digenggam. Berarti benar ya, kalian bisa beri tanda checklist di kolom yang terakhir ini. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian bisa tuliskan nama benda yang lainnya, lalu beri tanda centang sesuai dengan sifat yang telah kamu amati ya. Nah, kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda gas? Ya, benda gas seperti yang tadi sudah dijelaskan merupakan benda yang menempati ruang. Benda gas bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Dan benda gas ini biasanya tidak bisa digenggam ya, atau tidak bisa dipegang, namun bisa dirasakan. Selain itu, biasanya juga benda gas tidak berwarna, namun ada juga yang berwarna seperti asap dan awan. Percobaan kedua, lakukan secara berkelompok ya. Kalian bisa lakukan di rumah. Alat dan bahannya, benang secukupnya.
balon 2 buah, dan sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, kalian tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Lalu tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikatkan setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Lalu, pada setiap ujung lidi atau kayu, kalian gantungkan satu buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar ya. Perlahan-lahan, tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Lalu perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Kemudian letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apa yang terjadi? Kalian pasti bisa merasakan adanya udara yang keluar dari lubang balon tersebut, bukan? Nah, seperti ini ya penggambarannya anak-anak. Jadi, dua buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Bentuknya seperti ditimbang, di kiri dan di kanan. Lalu, salah satu balon yang di sebelah kanan kalian kempiskan, yaitu caranya dengan ditusuk oleh jarum. Nah, perlahan-lahan maka udaranya pasti akan keluar kan? Nah, kalian lihat di sini balon yang berisi udara, dia akan lebih berat dan mengakibatkan posisi kayunya berubah, tidak datar lagi. Anak-anak, apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Kalian tuliskan jawabanmu ya. Lalu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa saja? Kalian tuliskan di buku latihan kalian masing-masing. Nah, kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Kalian tuliskan hasilnya pada kolom berikut ya. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya juga. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan juga benda gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut ya. Lakukan secara berpasangan. Kalian bisa lakukan dengan teman kalian yang ada di rumah. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalian bisa tuliskan kotak-kotak kecil seperti ini, seperti TTS. Jadi, kalian buat soal 5 mendatar dan 5 menurun. Kalian nanti bisa tuliskan jawabannya sesuai dengan pertanyaannya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan mendatar, misalnya yang pertama, wadah tempat minum. Nah, apa ya wadah tempat minum? Kalian isikan di sana. Contohnya, cangkir. Kalian bisa tuliskan secara mendatar tulisan cangkir. Berikutnya, pertanyaan menurun. Anak-anak harus perhatikan pertanyaan yang mendatar tadi. Pertanyaan yang mendatar tadi jawabannya adalah cangkir, diawali dengan huruf C. Maka pertanyaan menurunnya itu juga jawabannya harus diawali dengan huruf C. Nah, contoh pertanyaannya adalah untuk yang menurun, wujud dari minyak. Nah, wujud dari minyak adalah cair. Kalian bisa tuliskan di kotak-kotak TTS tadi, cair. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kalian juga bisa tuliskan Nah, berikutnya kalian bisa menuliskan 5 pertanyaan baik mendatar dan juga 5 pertanyaan menurun. Selanjutnya, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu ya. Percobaan kedua itu membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, kalian perhatikan gambar balon berikut ini. Nah, ini sudah kita lakukan percobaan ya. Dari balon berikut ini terbukti bahwa udara memiliki massa. Massa bisa dikatakan atau sama artinya dengan berat. Nah, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat itu adalah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Di sini ada beraneka jenis timbangan untuk menimbang berat. Yang pertama adalah timbangan beras.
Lalu timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan juga neraca. Masing-masing timbangan ini wujudnya dan bentuknya juga berbeda-beda ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pernahkah kamu melihat alat-alat tersebut di atas? Coba diskusikan dengan temanmu ya. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Nah, guna timbangan itu untuk menimbang apa? Pastinya berbeda-beda ya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ini. Kalian lihat di sini ada timbangan kue. Kalian perhatikan skalanya ya. Di sini menggunakan kilogram. Nah, buah yang ditimbang ini berapa beratnya, anak-anak? Apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, kalian perhatikan. Di sini menggunakan kilogram. Kalian diskusikan bersama teman-temanmu ya. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Lani akan menentukan massa atau berat benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Kalian perhatikan, ini ada seorang bayi. Nah, bayi ini biasanya ditimbang menggunakan timbangan apa, anak-anak? Perhatikan gambar di sebelah kanan ini ya. Di sini ada macam-macam timbangan. Yang manakah yang cocok digunakan untuk menimbang bayi? Ya, benar sekali. Ini dia timbangan yang cocok digunakan untuk menimbang bayi. Selanjutnya, coba tentukan untuk menimbang benda yang kedua, yaitu menimbang telur. Lalu, apa yang digunakan untuk menimbang perhiasan ini? Nah, untuk menimbang tepung, menggunakan timbangan yang mana, anak-anak? Selanjutnya, ini ada sekarung beras. Beratnya biasanya lebih dari 20 kilo ya. Apa yang digunakan untuk menimbangnya? Nah, kalian coba cari dan tentukan timbangannya masing-masing ya, sesuai dengan fungsi dan bendanya. Kalian bisa tuliskan hasilnya di buku tulis latihan kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo kita mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung tersebut terdapat LPG, yaitu liquid petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas ya. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya sangat banyak ya anak-anak. Misalnya, pada zaman dulu, orang tua kita selalu memasak menggunakan kayu bakar ataupun minyak tanah. Bayangkan jika kita memasak menggunakan kayu bakar, maka itu akan menjadi sangat kotor, asapnya kemana-mana, sehingga tidak praktis ya. Begitu juga dengan minyak tanah. Jadi, kelebihan menggunakan LPG selain mudah, bersih, dan juga lebih praktis. Anak-anak, sekarang bantulah Lani cara membaca timbangan kue ya. Gunakan satuan kilogram dan juga gram. Perhatikan gambar yang pertama ini ya. Kalian perhatikan di sini jarumnya menunjukkan 5 kilogram lebih 200 gram. Untuk gambar yang kedua, kalian perhatikan jarum dari timbangan tersebut menunjukkan 4 kilogram lebih 600 gram. Untuk timbangan yang ketiga, coba kalian perhatikan ya, jarumnya menunjukkan 3 kilogram lebih 400 gram. Selanjutnya, anak-anak, jagung ini beratnya adalah 3 kilogram. Untuk gambar yang berikutnya, beratnya adalah 2 kilogram lebih 200 gram. Nah, untuk yang terakhir ini, timbangannya menunjukkan bahwa berat benda ini adalah tepat 5 kilogram.
Nah, anak-anak bisa kalian isikan berat benda masing-masing di kotak yang sudah tersedia pada masing-masing timbangan tersebut ya. Kalian tuliskan masing-masing beratnya. Berapakah berat benda-benda tersebut? Dalam kilogram dan juga dalam gram ya. Nah, anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Ternyata banyak asap di sekitar kita ya. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Lalu, apakah kalian tahu wujud asap itu? Asap berwujud gas ya, anak-anak. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap itu berukuran sangat kecil. Suatu hari, Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, bacalah beritanya berikut ini ya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015. Ini adalah sebuah berita ya. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Kamu telah membaca berita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini ya. Pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan, selain dengan gotong royong? Yang keempat, kalian tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, anak-anak, kalian kerjakan pertanyaan dan tuliskan jawabannya di buku latihan kalian masing-masing ya. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Kalian berikan tanda centang atau checklist di kolom yang tersedia ya. Nah, inilah pernyataan yang harus kalian berikan centang pada kolom setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Yang keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Yang kelima, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Dan yang keenam, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Pernyataan ketujuh, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Yang kedelapan, kebiasaan gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Dan yang ke-10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Nah, dari pernyataan berikut, apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalian tuliskan dengan rapi di buku tulis latihan masing-masing ya.
Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.